Halo, perkenalkan nama saya Tansa Desyanti Paiki, NIM 202070010. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan kanker payudara. Nah, baik, sebelum kita membahas terlebih jauh tentang kanker payudara, mari dulu kita bahas terkait anatomi dan fisiologi normal daripada kelenjar memae atau kelenjar payudara itu sendiri. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas ini merupakan anatomi dari kelenjar memae. Kita bisa lihat sesuai keterangan di bawah dan juga penomoran yang ada di atas. Nomor satu merupakan dinding dada, yang kedua merupakan otot pectoralis, di mana payudara itu berada atau melekat. Nah, ini merupakan otot pectoralis mayor, di belakangnya merupakan otot pectoralis minor. Yang ketiga merupakan lobulus-lobulus, tempat di mana terdapatnya alveoli, yaitu tempat untuk produksinya susu. Nah, yang keempat adalah puting atau nipple, yang merupakan saluran dari ductus lactiferus. Yang keenam merupakan areola. Areola adalah area di sekitar puting. Yang keenam adalah ductus susu atau ductus lactiferus yang tadi saya sebutkan. Ini terhubung di setiap lobulus-lobulus daripada kelenjar payudara untuk sebagai tempat saluran keluarnya susu yang akan bermuara di puting atau nipple tadi. Yang ketujuh adalah jaringan lemak. Selain jaringan lemak, di sini juga terdapat adanya stroma berserat. Stroma berserat ini disebut sebagai ligamentum suspensori koper. Di sini dia berfungsi sebagai pembentuk dari payudara, biasanya berada di sela-sela atau celah-celah dari lobulus untuk membantu menyangga lobulus-lobulus juga tersebut. Nah, yang kedelapan adalah skin atau kulit. Nah, itu adalah anatomi dari kelenjar memae. Selanjutnya kita akan bahas terkait fisiologi dari kelenjar memae atau bagaimana terjadinya laktasi. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, ini merupakan uh, milk eject atau anak bayi yang sedang uh, menyusui. Nah, dari anak bayi yang sedang menyusui ini dapat uh, mengaktifkan adanya mekanoreseptor di puting. Nah, mekanoreseptor ini akan mengakibatkan adanya pengiriman informasi sensori ke otak yang tepatnya berada di hipotalamus. Dapat terjadi dua hal. Yang pertama, adanya perintah hipotalamus ke hipofisis anterior untuk meningkatkan prolaktin. Yang kedua adalah hipotalamus memerintahkan ke hipofisis anterior untuk meningkatkan oksitosin. Nah, dari peningkatan prolaktin dan peningkatan oksitosin ini akan beredar ke darah dan menuju ke payudara. Ini berfungsi untuk adanya peningkatan prolaktin akan meningkatkan produksi dari susu pada alveoli, dan adanya peningkatan oksitosin akan menyebabkan adanya kontraksi dari otot polos yang berada di payudara, sehingga dengan adanya produksi dari lobulus-lobulus juga dibantu dengan adanya otot polos dapat menyebabkan keluarnya susu yang dapat dikonsumsi bagi bayi. Nah, selain dari anatomi dan fisiologi, di sini juga saya tambahkan untuk pasokan arteri atau bagaimana peredaran darah pada payudara. Untuk pada payudara sendiri, arteri yang untuk mendarahi payudara itu terbagi menjadi 5. Ada cabang perforasi arteri toraks interna, lalu terdapat juga arteri toraks lateral, lalu terdapat arteri toraks superior dan arteri akromiotoraks berada di sekitar sini, akan tetapi pada gambar tidak ditunjukkan. Ini merupakan percabangan dari uh, arteri aksila bersama-sama dengan arteri toraks lateral. Nah, selanjutnya juga ada cabang lateral untuk arteri interkosta posterior. Untuk vena, pasokan vena atau drainase vena tidak berbeda jauh dengan arteri. Selain itu, perlu juga diketahui terkait dengan kelenjar getah bening yang berada di payudara itu terbagi menjadi 2. Ada kelenjar aksila berada di sekitar aksila, ini dapat ditunjukkan di sini. Lalu ada juga kelenjar mamaria interna. Dia berada di samping batas lateral dari sternum. Nah, sekian untuk tentang anatomi dan fisiologi. Selanjutnya kita masuk di definisi dan epidemiologi dari kanker payudara. Nah, untuk kanker payudara sendiri adalah
di mana timbulnya benjolan abnormal pada sel-sel lapisan atau epitel ductus 85% dan lobulus 15% pada jaringan kelenjar payudara. Nah, kanker payudara ini menempati urutan pertama terkait jumlah kanker terbanyak di Indonesia serta menjadi salah satu penyumbang kematian pertama akibat kanker. Dari data Globokan, tahun 2020 jumlah kasus baru kanker payudara ini mencapai 68.858 kasus atau sekitar 16,6% dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia. Sementara itu untuk jumlah kematiannya mencapai lebih dari 22.000 jiwa kasus. Mari kita lihat, ini merupakan data-data dari Globokan tahun 2020. Indonesia menempati posisi ketiga, di mana dengan jumlah kematian dari kanker payudaranya 22.430. Untuk di Indonesia sendiri, berikut ini adalah 10 provinsi dengan cakupan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara tertinggi nasional tahun 2019 hingga 2021. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk Papua dan Papua Barat sendiri menempati urutan terakhir untuk cakupan dari kanker payudara. Akan tetapi perlu kita pertimbangkan lagi bahwa deteksi dini pada Papua dan Papua Barat ini masih sangat rendah. Jadi belum tentu atau masih memungkinkan lagi bahwa terdapat banyak juga kasus kanker payudara di Papua dan Papua Barat. Selanjutnya kita akan bahas untuk faktor risiko, etiologi, dan klasifikasi dari kanker payudara. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini untuk etiologi dan faktor risikonya. Pada kanker payudara ini ada beberapa. Pertama, bisa akibat adanya genetik atau dari riwayat keluarga. Pertama, dapat akibat adanya mutasi gen penekan tumor. Ini tidak bisa memperbaiki DNA yang rusak atau menghancurkan sel yang terkena. Bisa juga akibat adanya peningkatan proto-onkogen sehingga semua pertumbuhan jaringan ini sehingga terjadi peningkatan semua pertumbuhan jaringan dan tidak adanya regulasi atau tidak terkontrol. Lalu bisa juga akibat adanya riwayat penyakit keluarga yang memiliki kanker payudara atau lainnya, bisa juga akibat adanya sindrom genetik yang langka. Bisa juga akibat adanya demografi, contohnya pada peningkatan usia dan gender ini atau jenis kelamin 99% ini terjadi pada wanita. Lalu bisa juga adanya paparan estrogen yang berkepanjangan, contohnya adanya menstruasi dini yang berada di bawah 12 tahun, bisa juga adanya terlambatnya menopause di atas 55 tahun, lalu usia yang lebih tua saat melahirkan pertama, dan lain sebagainya. Bisa juga akibat adanya riwayat kesehatan, contohnya pernah mengalami kanker payudara sebelumnya atau karsinoma in situ, juga bisa akibat paparan radiasi. Nah, selain itu, gaya hidup yang buruk juga menjadi faktor risiko dan penyebab dari kanker payudara. Contohnya adanya konsumsi alkohol ini memiliki resiko tinggi karena juga dapat meningkatkan adanya serum estrogen yang dapat menjadi faktor penyebab kanker payudara. Juga bisa akibat obesitas, lalu sehingga mengakibatkannya adiposit yang menghasilkan estrogen dari androgen. Juga bisa akibat adanya merokok. Ini dapat meningkatkan adanya faktor risiko terjadinya kanker payudara. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, kanker payudara ini terbagi menjadi dua. Ada kanker payudara non-invasif. Kanker payudara non-invasif ini terbagi menjadi dua. Ada ductal karsinoma in situ. Untuk ductal karsinoma in situ ini, sel-sel yang ganas ini terdapat dalam saluran payudara sehingga dapat terdeteksi di mamogram. Yang kedua ada lobular karsinoma in situ. Ini sel-sel ganas yang terdapat dalam lobulus payudara dapat dideteksi dengan adanya biopsi. Lalu untuk kanker payudara invasif ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah karsinoma in situ karsinoma invasif ductal karsinoma. Ini merupakan kanker payudara invasif yang paling banyak, sekitar 80% kasus yang terjadi. Ini kankernya akan masuk ke dalam jaringan payudara dan sekitarnya, dan dapat kalau pada mamogram ini teraba
besar, dapat terdeteksi dan teraba besar pada pemeriksaan. Lalu ada juga karsinoma lobular invasif, ini sekitar 8-15% kasusnya. Dia akan infiltrat ke dalam jaringan payudara dan sekitarnya. 20%-nya bilateral dan didiagnosisnya secara mikroskopis. Lalu yang selanjutnya ada inflamasi karsinoma. Ini sekitar 1-4%. Ini karsinoma duktal yang akan menyerang limfatik dan agresif juga, ditandai dengan payudara membengkak, merah, dan adanya kulit jeruk. Yang selanjutnya bisa dibagi menjadi PJTC 1-3%. Lalu ada juga jenis kanker yang lebih jarang, contohnya kanker pada payudara pria dan limfoma sarkoma. Nah, baik, itu untuk faktor risiko, etiologi, dan klasifikasi. Selanjutnya kita bahas terkait patofisiologi. Untuk patofisiologi yang di sini yang diambil adalah kanker payudara invasif yang terbanyak terjadi untuk kanker payudara. Nah, untuk kanker payudara invasif ini adalah kanker payudara yang sel-sel ganasnya ini membelah dengan cepat. Nah, sel-sel ganas yang membelah dengan cepat ini akan berada di saluran dan lobulus dan dapat mengakibatkan saat melakukan palpasi ini teraba nodul padat yang keras sehingga adanya nodul yang tidak tegas dan tidak jelas. Ini menandakan adanya invasif breast carcinoma. Lalu sel-sel ganas yang membelah cepat ini juga akan berpindah dari tempat asalnya. Dia akan terabah jadi sekumpulan sel yang tidak berbatas, yang tidak beraturan, sehingga penampakannya yang bintik-bintik pada mamogram. Nah, invasif breast carcinoma juga akan menyebabkan adanya invasi tumor di berbagai tempat. Pertama, pada ligamen Cooper atau yang tadi kita sebut juga ligamen suspensori, ini akan tertarik sebagai respon dari inflamasi tumor. Dia akan menarik kulit payudara ke dalam sehingga terjadi dimpling pada kulit pasien. Lalu dapat mengakibatkan adanya juga saluran lactiferus yang berada di bawah nipple atau puting. Ini akan terjadi dua hal. Jika infiltrasi tumornya ini, dia akan memperpendek salurannya sehingga menarik puting ke dalam areola sehingga terjadi retraksi dari puting tersebut. Yang kedua, bisa meningkatkan sekresi dari duktus. Nah, selain itu dapat menyebabkan juga dapat berpengaruh juga pada otot pectoralis atau intercostalis sehingga mengakibatkan tumor ini menempel pada dinding dada dan mengakibatkan nodul itu tidak bergerak. Juga bisa berpengaruh pada kulit payudara di mana tumor ini memasuki pembuluh darah dan mengakibatkan adanya ulcerasi atau nekrosis kulit. Nah, selain itu untuk kanker ini juga sel-sel tumor yang berada di lapisan kulit payudara ini akan melepaskan sitokin inflamasi sehingga akan menyebabkan vasodilatasi ke pembuluh darah di bawah kulit dan akan menyebabkan lebih banyak darah memasuki kulit payudara dan akan membuatnya tampak kemerahan atau seperti eritema payudara difus. Selain itu dapat juga menyebabkan sel-sel tumor yang menyusup ke saluran limfatik jaringan payudara ini akan obstruksi sehingga cairannya ini akan menumpuk di bawah kulit dan mengakibatkan adanya kulit jeruk. Hal-hal ini akan mengakibatkan kanker payudara radang dan pada tahap akhir ini merupakan penyebaran sel tumor ke seluruh payudara dan mengaktifkan nosiseptor lokal sehingga terjadi nyeri pada payudara. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait untuk bagaimana melakukan penegakan diagnosis untuk kanker payudara. Nah, untuk kanker payudara sendiri, pertama bisa seperti biasa kita akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Untuk kita tanyakan kepada pasien terkait keluhan utama, misalnya pada benjolan di payudara, bagaimana dengan kecepatan tumbuhnya, ada rasa sakit atau tidak,
discharge atau tidak, ada retraksi puting susu atau tidak, dan lain sebagainya. Keluhan tambahan kita tanyakan apakah adanya nyeri tulang, sesak, dan lain sebagainya. Nah, pada pemeriksaan fisik kita dapat melakukan pemeriksaan fisik berupa sadari, baik itu pada pasien yang melakukan sendiri atau pada petugas medis yang melakukan untuk kita ketahui. Jika pasien sudah datang ke rumah sakit atau tempat di mana ada petugas medis, harus dilakukan pemeriksaan fisik atau sadari ini untuk kita ketahui bagaimana status lokalisnya, terdapat di payudara kanan atau kiri atau bilateral, masa tumornya bagaimana, lokasi, ukuran, konsistensi, adakah perubahan warna, perubahan puting susu, adakah metastasis, adakah benjolan contohnya di KGB aksila, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sini kita juga dari pemeriksaan fisik ini kita juga dapat melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu kita dapat melakukan ada 5 pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan. Pertama USG payudara, kedua mamografi, yang ketiga MRI, yang keempat bone scan, bisa juga fototoraks dan USG abdomen, dan pemeriksaan laboratorium dan marker. Nah, dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut kita akan mengetahui apakah benar pasien ini mengalami kanker payudara. Nah, dari sini kita juga dapat kita dapat memberikan stadium. Nah, menurut American Joint Committee on Cancer, ini memberlakukan penentuan tingkat keganasan atau stadium kanker dengan mengamati 3 indikator atau disebut TNM, yaitu T, tumor primer, N, nodul regional, dan M, metastasis jauh. Nah, bisa dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Ini merupakan tabel-tabel untuk penentuan. Misalnya pasien datang dengan tumornya lebih dari 5 cm atau tumor kurang dari 2 cm, kita sesuaikan apakah dia T3 atau T1. Begitu pula dengan N dan M, apakah pasien ini tidak ada metastasis jauh, benjolannya hanya teraba di payudara, atau ada metastasis jauh. Nah, dari sini kita akan tentukan ya T berapa, N berapa, M berapa, lalu tentukan stadium sesuai dengan tabel yang ada di bawah sini, apakah stadium 2A, 2B, 3, ataupun 4. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait diagnosis banding dari pasien untuk kanker payudara. Untuk kanker payudara sendiri ada 4 diagnosis banding yang dapat diberikan pada kanker payudara, itu ada fibroadenoma, yang kedua mastitis, yang ketiga karsinoma payudara, dan yang keempat limfoma. Dapat lihat pada tabel berikut apakah termasuk jinak atau ganas, demografinya bagaimana, sejarahnya bagaimana. Itu merupakan untuk manifestasi. Ya, jika ditemukan temuan lain bisa dilihat pencitraan dan histopatologi, lalu dibedakan dari sini bagaimana tanda dengan gejala pada pasien, apakah memang benar ini kanker payudara ataupun sesuai dengan diagnosis banding pada tabel berikut ini. Next slide, kita akan bahas terkait dengan tata laksana. Sebelum itu perlu saya ingatkan bahwa kompetensi dari dokter umum sendiri adalah memberikan penegakan diagnosis atau mencurigai jika benar pasien ini dicurigai adanya kanker payudara, maka harus langsung dirujuk kepada rumah sakit yang lebih maju atau rumah sakit yang memiliki dokter bedah. Nah, tetapi di sini telah dipaparkan hal-hal apa saja yang dilakukan untuk tata laksana dari pasien dengan kanker payudara. Ini ada 2 modalitas terapinya. Pertama, lokoregional, bisa dilakukan operasi atau pembedahan. Lalu bisa juga dilakukan radiasi. Yang kedua, modalitas terapi untuk sistemik, dapat dilakukan kemoterapi, hormonal terapi, targeting terapi, dan imunoterapi. Nah, berikut ini adalah diagram alur untuk pencegahan kanker payudara yang dapat dilakukan baik untuk pencegahan maupun dapat diikuti juga oleh dokter umum untuk melihat. Pertama, pada tingkat komunitas, baiknya kita mengajak ibu-ibu dalam kelompok usia 30 hingga 50 tahun, bisa juga di bawah dari usia tersebut, untuk melakukan penapisan kanker payudara, lalu melakukan konseling tentang kanker payudara, faktor risiko dan pencegahannya, lalu menanyakan apakah ibu telah melakukan sadari. Jika tidak, ajarkan bagaimana melakukan sadari. Jika ya, dilihat apakah ada benjolan atau kelainan lainnya. Nah, ini sudah masuk pada tingkat Yankes atau tingkat pertama, Yankes primer. Ini kita lihat ada benjolan atau kelainan lainnya.
Jika tidak maupun ya, kita lakukan CBE, Clinical Breast Examination. Ini merupakan pemeriksaan fisik sama dengan sadari, tetapi dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, kita lihat kembali ada benjolan dan kelainan lainnya. Jika tidak, anjurkan sadari sebulan sekali setelah beberapa hari setelah menstruasi. Jika ya, dan didapati dengan dicurigai adanya kanker payudara, harus selalu dirujuk kepada rumah sakit yang memiliki filter bedah. Ini sudah masuk tingkat yang case sekunder. Lalu bisa dilakukan radiologi untuk lihat apakah benar pasien ini mengalami kanker payudara atau yang lainnya. Selanjutnya adalah komplikasi. Nah, ada beberapa komplikasi yang terdapat terjadi pada kanker payudara. Pertama, dapat terjadi metastasis dari paru-paru, bisa metastasis ke paru-paru, pleura, tulang, terutama di tengkorak, vertebra, dan panggul, bisa juga adrenal dan hati, lalu gangguan neurovaskular, fibrosis payudara, dan dapat terjadi kematian. Nah, bisa juga terjadi komplikasi bedah saat ini untuk komplikasi saat tata laksana bisa bedah, kemoterapi maupun terapi hormonal dapat dilihat contohnya pada bedah bisa terjadi infeksi maupun pendarahan. Pada kemoterapi bisa terjadi rambut rontok maupun kehilangan memori. Pada terapi hormonal bisa terjadi keputihan. Nah, untuk prognosisnya pada kanker payudara sendiri ini, kalau menurut harapan hidup 5 tahun, stadium pertama, pasien dengan stadium pertama memiliki harapan hidup 85 hingga 95%, stadium 2 60 hingga 85%, stadium 3 25 hingga 60%, dan stadium 4 kurang dari 10%. Baik, itulah untuk pembahasan terkait kanker payudara. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun materi yang saya bahas. Sekian, terima kasih.